Namanya Ahmad, asal Makassar, usia menjelang 50. Pangkatnya Sersan Mayor atau Serma dan merupakan anggota Denma Diviv atau Detasemen Markas Divisi Infanteri 2 Kostrad di Singosari, Malang, Jawa Timur. Serma Ahmad sudah menikah dengan Nur. Mereka memiliki 3 anak dan salah satunya sama seperti sang ayah juga merupakan anggota TNI berpangkat Sersan 2 atau Serda. Serma Ahmad dan sang istri Nur tampak selalu mesra dan rukun. Kemana-mana kerap pergi berduaan, berboncengan dengan sepeda motor. Jika sang istri ada keperluan, dengan setia Serma Ahmad selalu mengantar. Seperti pada Sabtu malam 23 Desember 2017, Ahmad mengantar sang istri Nur dengan sepeda motor ke Rumah Sakit Bersalin Brawijaya di Lawang. Katanya Nur akan menjenguk seorang teman yang sakit. Setelah mengantar, Serma Ahmad pergi. Tapi ketika Nur menunggu dijemput, sang suami tak kunjung datang. HP-nya juga tidak bisa dihubungi. Nur yang gelisah menunggu hingga pukul 1 dini hari. Tapi karena tidak ada tanda-tanda sang suami datang, wanita itu pun memutuskan jalan kaki ke rumah saudaranya yang berada tak jauh dari rumah sakit. Dari sana, dia menelpon anaknya Sersan 2 atau Serda Andi dan minta dijemput. Ketika Serda Andi datang menjemput pada pagi 24 Desember dengan sepeda motor, dia heran dan bertanya pada ibunya, "Ayah di mana?" Sang ibu menjawab tidak tahu. "Kemarin ibu diturunkan ayahmu di depan rumah sakit Brawijaya, Lawang. Setelah itu ayah pergi." Kejadian yang ganjil, dan lebih ganjilnya lagi ketika Serda Andi dan sang ibu Nur tiba di rumah, seorang rekan ayahnya datang mengabarkan sejak tadi malam Serma Ahmad tidak tugas piket. Ditunggu-tunggu sampai pagi tidak juga ada kabar berita. Ketika kemudian Serda Andi datang ke markas, dia mendapat kabar ada penemuan mayat dengan ciri-ciri dan identitas merujuk pada sang ayah Serma Ahmad. Betapa terkejut Serda Andi yang bergegas datang ke kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar di Kota Malang. Benar, ayahnya telah meninggal dan mayatnya ditemukan warga di saluran irigasi di pinggir sawah di kawasan Desa Dengkol, Singosari dengan mulut terikat kain. Saat memeriksa TKP, polisi berhasil menemukan kartu yang menguak identitas mayat yakni Serma Ahmad, anggota Detasemen Markas Divisi Infanteri 2 Kostrad Singosari, Malang. Diduga ada orang yang telah menganiaya Serma Ahmad hingga tewas. Hasil otopsi menunjukkan jasad dipenuhi luka di bagian leher dan wajah serta tempurung kepala akibat benda tajam. Kabar itu tak hanya mengejutkan keluarga tapi juga seluruh rekan dan kesatuan Serma Ahmad. Polisi berkoordinasi dengan pihak TNI melakukan investigasi untuk mengungkap motif dan pelaku pembunuhan. Sementara itu bertepatan pada hari Natal, Senin 25 Desember 2017, pemakaman Serma Ahmad berlangsung secara militer di pemakaman Kalirejo. Sang istri dan anak-anak serta pelayat tak kuasa menahan air mata ketika jasad sang Serma dimasukkan ke liang lahat. Demikian pula Komandan Detasemen Markas Diviv 2 Kostrad Singosari tak bisa menyembunyikan kesedihan selama memimpin proses pemakaman. Semua pihak merasa kehilangan, terutama sang istri Nur. Tangisnya meninggi melepas kepergian sang suami yang dikenal loyal dan humoris. Siapa yang begitu tega membunuh Serma Ahmad? Setelah penyidik menanyai berbagai pihak termasuk sang istri Nur, terungkaplah sebuah kisah ganjil, dramatis dan penuh manipulasi yang berujung pada terbunuhnya Serma Ahmad. Begini ceritanya. Tersebutlah seorang pria bernama Evander Walanda. Dia lahir di Sumbawa Besar NTB pada Februari 1995. Tahun 2014 di usia 19, Evander diterima sebagai prajurit TNI Angkatan Darat melalui pendidikan secaba. Setelah lulus, dirinya dilantik dengan pangkat Sersan 2 atau Serda. Terakhir, dirinya ditugaskan di Denma Diviv atau Detasemen Markas Divisi Infanteri 2 Kostrad di Singosari, Malang, Jawa Timur. Statusnya belum menikah. Menurut pengakuan Serda Evander, pada Desember 2017, dia berkenalan dengan seorang wanita bernama Amalia lewat aplikasi BeeTalk. Pada 23 Desember 2017, Evander mengatakan Amalia mengajaknya bertemu.
Malamnya, mereka pun bertemu di depan Rumah Sakit Bersalin Brawijaya di Lawang, Kabupaten Malang. Tanpa malu-malu, Amalia mengajak Evander bercumbu dan check-in di hotel. Tapi Evander menolak, "Saya nggak punya uang." Akhirnya mereka sepakat bercumbu di kosan Evander. Evander pergi terlebih dulu, kemudian sekitar 30 menit Amalia menyusul. Keduanya masuk ke dalam kamar kosan Evander dan mengobrol. Saat itu pintu tertutup tapi tidak dikunci. "Kok di sini banyak barang-barang?" tanya Amalia. "Saya kos di sini dan barang-barang saya taruh di sini," jawab Evander. "Kamu dinas di Armet atau Denpom?" tanya Amalia lagi. "Di Denpom," balas Evander. "Kamu sudah punya pacar belum?" tanya Amalia. "Sudah, saya akan nikah," jawab Evander. Setelah mengobrol, Amalia memegang kaos Evander. "Saya tahu kamu ingin berhubungan intim." Evander tidak menolak sebab dia memang mau. Dia pun membuka baju atasnya. "Buka juga celanamu," pinta Amalia. Dengan senang hati Evander menuruti sehingga dirinya telanjang. Selanjutnya Serda Evander tiduran. Sementara itu Amalia melepas jilbabnya. Evander bertanya, "Kenapa kamu gak buka semua bajumu?" Amalia menjawab, "Sabar, jangan buru-buru." Nah, saat itulah tiba-tiba pintu kamar terbuka. Seorang pria menerobos masuk dengan wajah marah lalu segera menutup pintu. Bukan main terkejut Serda Evander. Si pria langsung melayangkan bogem ke perut Evander yang berhasil menangkis. Pria itu murka dan membentak, "Diam kamu, jangan melawan." Evander yang kebingungan diam. Sementara si pria sibuk memvideokan Evander yang telanjang. "Kamu sudah membuat kesalahan tidur dengan ibu persit," bentaknya. Evander terkejut. "Memangnya ini cewek siapa?" Si pria beringas yang mengaku anggota TNI kembali membentak. "Kamu diam, kamu gak perlu tahu dia cewek siapa. Kamu prajurit Armet atau Denpom?" Evander menjawab, "Prajurit Denpom." "Ini maksudnya apa, Pak?" Evander yang menduga Amalia ada hubungannya dengan si pria segera berlutut dan memegang kaki si pria sembari minta maaf. Tapi si pria beringas malah menendangnya. Sementara itu Amalia ngeloyor pergi. Kemudian pria itu mengambil sangkur milik Evander yang ada di kamar lalu keluar kos. "Ikuti saya, kalau tidak saya laporkan kamu," perintahnya pada Evander yang buru-buru berpakaian dan mengikuti si pria. Mereka mengendarai sepeda motor masing-masing menuju lapangan sepak bola di Jalan Sumber Waras, Lawang. Setiba di tujuan, keduanya menghentikan sepeda motor. Si pria menodongkan sangkur ke arah wajah Serda Evander. "Keluarkan isi dompetmu." Karena sekeliling gelap, si pria menyalakan senter HP untuk melihat kartu identitas dan uang Evander. Dia taruh identitas Evander di atas paving block, lalu merekamnya dengan HP. "Ini adalah identitas orang yang tidur dengan ibu persit," kata si pria agar suaranya juga ikut terekam di video. Lalu dia arahkan kamera HP ke Evander sambil berkata, "Ini orangnya." Evander protes, "Saya tidak tahu, ini maksudnya apa, Pak?" Si pria balas membentak, "Kamu tahu kamu sudah membuat kesalahan dengan ibu persit." Evander masih kebingungan. "Apa itu istri Bapak?" Si pria menjawab sambil mengacungkan sangkur. "Dia istri saya dan kalau saya lapor ke Panglima kamu bisa dipecat." Serda Evander ketakutan. Dia berlutut sambil berkata, "Sampean maunya apa? Kita damai saja." Si pria menjawab, "Saya minta uang 50 juta dalam waktu 5 hari. Bukan main, kaget Evander. "Saya nggak bisa, saya nggak punya uang sebesar itu. Di kesatuan saya ada potongan bank. Saya terima gaji tiap bulan gak sampai 2 juta. Tapi si pria tidak peduli. Dia tetap ngotot minta uang damai 50 juta. "Saya tidak mau tahu. Malam ini kamu harus kasih panjar 1 juta. Evander memohon, "Malam ini saya gak punya uang 1 juta, Pak." Si pria langsung memeriksa dompet Evander dan menemukan cincin. "Jual cincin ini," perintahnya pada Evander. Evander menolak. "Bapak bawa saja cincin itu sebagai jaminan. Nanti saya tebus 1 juta, tapi tidak malam ini." Si pria menolak. "Saya tetap mau 50 juta. Evander kembali berlutut dan memohon. "Saya tidak bisa, Pak. Soalnya tidak punya uang sebanyak itu." Si pria murka. Dia langsung tempelkan sangkur di leher Evander. Tapi kali ini Evander tidak tinggal diam. Dia rebut sangkur dari tangan si pria dan langsung menusukkannya ke leher pria itu. Belum cukup, dia hujamkan sangkur ke kepala si pria yang seketika rubuh dan tidak bangkit lagi. Evander bergegas mengambil barang-barang milik si pria antara lain HP, charger, dan memasukkannya ke dalam jok sepeda motor miliknya.
Kemudian dia dorong jasad si pria ke tempat tersembunyi agar tidak diketahui orang. Di tengah gelap, Serda Evander pergi dengan sepeda motor kembali ke kosan. Setelah menaruh sepeda motornya, dia kembali ke lapangan bola untuk mengambil sepeda motor milik si pria dan membawanya ke kosan. Tugasnya belum selesai. Dia sewa sebuah mobil, lantas memindahkan barang-barang si pria yang disimpan di jok motor ke dalam mobil, termasuk sangkur pembunuh. Setelah itu Evander bermobil ke lapangan bola. Di tengah gelap, dia seret jasad si pria dan memasukkannya ke dalam mobil sewaan. Tujuannya hanya satu, membuang jasad ke tempat sepi. Serda Evander mengemudikan mobil hingga tiba di desa Dengkol, Singosari yang sepi. Dia hentikan mobil dan membuang jasad di saluran irigasi sawah. Demikian kurang lebih pengakuan Serda Evander kepada penyidik tentang kronologi pembunuhan. Dan pria yang dibunuhnya itu adalah Serma Ahmad, sedangkan wanita yang dikenalnya lewat aplikasi Bitok yang mengajaknya bercumbu adalah Nur Amalia, istri Serma Ahmad. Serda Evander mengatakan Serma Ahmad dan sang istri Amalia sengaja menjebak dirinya melakukan perbuatan mesum guna memeras dirinya. Benarkah pengakuan Serda Evander atau cerita itu hanya karangannya saja untuk membela diri? Benar, ternyata selama ini tidak hanya Evander yang jadi korban, sudah banyak korban aksi pemerasan Serma Ahmad dan sang istri Nur Amalia, dan semuanya terbongkar di pengadilan. Persidangan kasus pembunuhan Serma Ahmad digelar di Pengadilan Militer Surabaya. Duduk sebagai terdakwa Sersan II atau Serda Evander Walanda. Saksi-saksi dihadirkan antara lain Nur Amalia, istri Serma Ahmad, dan para anggota TNI lainnya yang jadi korban pemerasan Serma Ahmad dan Amalia. Prajurit II atau Prada Doni, anggota Kostrat Singosari, Malang, mengaku kenal Serma Ahmad sejak Juli 2016. Kemudian pada September 2017 saat Prada Doni membuka aplikasi Bitok, dia mendapat permintaan pertemanan dari seorang wanita bernama Amalia. Doni pun menerima pertemanan itu. Ketika Doni menanyakan status Amalia, wanita itu tidak menjawab. Doni kemudian menanyakan tempat tinggal Amalia dan wanita itu mengatakan di barak. Selanjutnya, pada 8 Oktober 2017 menurut Doni, Amalia kembali menghubunginya lewat aplikasi Bitok dan mengajak bertemu di depan Rumah Sakit Bersalin Brawijaya, Lawang. Tapi Prada Doni batal datang karena ada pekerjaan. Akibatnya Amalia marah dan minta ganti rugi biaya transport karena katanya dia sudah jauh-jauh datang dan menunggu Prada Doni yang ingkar janji. Saat itu Doni setuju akan mengganti uang Amalia. Esoknya Senin 9 Oktober pukul 9 malam, Amalia yang ingin ganti rugi mengajak Prada Doni bertemu di kamar mandi kosong di dekat barak. Saat bertemu, keduanya sempat mengobrol di depan kamar mandi kosong, meski saat itu Doni tidak memberikan uang ganti rugi pada Amalia. 5 hari kemudian pada 14 Oktober pukul 4 dini hari, ketika Prada Doni sedang dinas piket, dia menerima pesan dari Amalia lewat aplikasi Bitok. Lagi-lagi wanita itu mengajaknya bertemu di kamar mandi kosong. Doni mengiyakan dan setiba di sana, Amalia sudah menunggu dan langsung mengajaknya masuk ke kamar mandi untuk bercumbu. Saat itu Amalia langsung menutup pintu meski tidak menguncinya. "Buka semua pakaianmu," rayu Amalia. Doni menolak. Tapi Amalia memaksa, sehingga akhirnya Doni melepas seluruh pakaian. Ketika Doni mulai meraba Amalia yang masih berpakaian lengkap, mendadak pintu kamar mandi terbuka dan muncul Serma Ahmad yang langsung melayangkan tinju yang mendarat tepat di kening Prada Doni. Doni kaget dan langsung sadar dirinya dijebak. Dia berusaha kabur, tapi tangannya ditarik Amalia dan lehernya dijepit Serma Ahmad. Sekuat tenaga Doni meronta, dirinya berhasil lolos kembali ke barak. Tapi sial, pukul 5:30 pagi ketika dirinya tugas piket, Serma Ahmad sudah menunggu. "Apa kamu tahu Amalia itu istri saya?" bentak Ahmad. "Saya tidak tahu Pak," jawab Doni. Ahmad mengancam, "Kamu harus bayar 25 juta, kalau tidak saya laporkan kamu ke atasan." Doni yang ketakutan terpaksa meminjam uang rekannya sebesar 25 juta dan menyerahkannya secara tunai pada Serma Ahmad. Serma Ahmad kembali mengancam, "Permasalahan selesai, tapi ingat, jangan beritahu siapa-siapa." Selanjutnya turut bersaksi Kopral II atau Kopda Amin. Menurutnya dia tidak kenal Serma Ahmad, tapi kenal Amalia pada April 2017 lewat aplikasi Bitok.
Kopda Amin bilang Amalia mengaku tidak punya suami. Beberapa kali Amin mencoba mengajak Amalia bertemu langsung, tapi wanita itu menolak dan kemudian akun BeeTalk-nya tidak aktif. Pada Oktober 2017, akun BeeTalk Amalia kembali aktif. Komunikasi pun terjalin lagi dengan Kopda Amin. Amalia mengajak Amin bertemu di Rumah Sakit Bersalin Brawijaya Lawang karena katanya dia sedang menunggu adiknya yang baru melahirkan. Ketika keduanya bertemu di depan rumah sakit, Amalia langsung mengajak Amin check-in di sebuah hotel. Saat sedang bercumbu di hotel, mendadak seorang pria menerobos masuk dengan memakai masker. Amin terkejut, sedangkan Amalia langsung masuk ke kamar mandi. Si pria bermasker mengamuk, "Amalia istri saya." Dia langsung memvideokan Amin. Ini anggota TNI di dalam kamar hotel bersama Ibu Persit. Amin yang kebingungan protes, "Amalia bilang dia tidak punya suami." Amalia kemudian keluar dari kamar mandi dan dengan tenang meninggalkan kamar hotel. Sementara itu si pria bermasker yang adalah Serma Ahmad mengancam Amin. "Mau aman atau tidak? Kalau tidak, saya telepon dan laporkan kamu sekarang." Amin yang ketakutan bilang, "Saya ingin aman." Serma Ahmad minta uang damai 25 juta dan harus lunas dalam 3 hari. Tapi Kopda Amin bilang dia cuma punya uang 5 juta di ATM. "Kalau mau kita bagi 2. Namun Serma Ahmad menolak lalu mengancam, "Video kamu di kamar hotel akan saya sebarkan." Kopda Amin memohon, "Saya nggak bisa bayar 25 juta karena tanggungan saya banyak." Pada akhirnya Kopda Amin dan Serma Ahmad keluar dari hotel. Dengan kendaraan masing-masing mereka menuju sebuah ATM. Amin melakukan penarikan tunai 3 juta dan menyerahkan uang itu kepada Serma Ahmad yang menolak dan bilang, "Saya mau 5 juta." Amin pasrah. Dia kantongi uang itu dan pergi dengan sepeda motornya. Melihat hal itu, Serma Ahmad segera mengejar dengan motor dan minta uang 3 juta itu. Tak lupa dia mengancam, 2 juta lagi harus kamu lunasi supaya bukti video dan foto kamu di kamar hotel saya hapus. Amin terpaksa mampir lagi di ATM dan kembali mengambil uang 1 juta lalu menyerahkannya kepada Serma Ahmad. Meskipun uang masih kurang, akhirnya Serma Ahmad sepakat masalah kelar dan dia akan menghapus video dan foto Amin yang tersimpan di HP-nya. Di persidangan, korban lainnya yakni prajurit 1 atau Pratu Syahrul juga bersaksi. Syahrul anggota Kesatuan Batalion Artileri Medan, Kostrad. Pertama kali Pratu Syahrul berkenalan dengan Amalia pada 25 Oktober 2017 lewat aplikasi BeeTalk. Mereka pun bertemu di depan Rumah Sakit Brawijaya Lawang. Amalia langsung mengajak check-in di sebuah hotel. Setiba di hotel, Syahrul memesan kamar sedangkan Amalia menunggu di parkiran. Setelah mendapat kamar, Syahrul menjemput Amalia di parkiran. Namun tiba-tiba datang seorang pria yang langsung menonjoknya. Pria itu adalah Serma Ahmad yang marah karena Syahrul berduaan dengan Amalia, istri Serma Ahmad. Ahmad kemudian mengajak Syahrul ke sebuah lapangan bola di Lawang untuk membicarakan hal itu. Di sana Ahmad minta uang damai 25 juta. "Kalau tidak, saya akan laporkan kamu ada main sama istri saya." Syahrul bilang dia tidak punya uang sebanyak itu. Akhirnya Ahmad menurunkan permintaan jadi 15 juta. Syahrul yang takut kemudian menyerahkan uang 15 juta kepada Serma Ahmad secara bertahap hingga lunas pada 4 November 2017. Korban selanjutnya adalah prajurit 1 atau Pratu Samsul anggota Kostrad Singosari, Malang. Dia mengaku awal kenal dengan Amalia pada malam 12 November 2017. Saat itu dirinya pulang dengan mengendarai mobil menuju Sidoarjo dan sempat mampir di sebuah minimarket. Nah, di sanalah dia berkenalan dengan Amalia. Keduanya mengobrol, lalu Amalia mengajak Samsul check-in di sebuah losmen untuk bercumbu. Setiba di losmen menjelang pukul 6:30 malam, Amalia minta Pratu Samsul membayar sewa kamar, tapi Samsul bilang tidak punya uang. Akhirnya Amalia yang membayar kamar. Ketika keduanya sudah berada di kamar dan duduk di ranjang, tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu dan mendadak seorang pria menerobos masuk. Pria itu mengenakan helm hitam dan penutup wajah. Dia langsung memukul wajah Samsul 2 kali. Si pria menyuruh Amalia keluar kamar. Lantas dia kunci kamar dan berteriak marah pada Samsul. "Itu istri saya." Si pria mengaku dirinya Letnan 1 Rahmat dan dinas di Kostrad. Tapi sebenarnya dia siapa lagi kalau bukan Serma Ahmad. "Kalau ingin masalah kamu beres dan tidak saya laporkan, kamu harus bayar uang damai 50 juta, ancam Serma Ahmad.
tapi Samsul bilang dia tidak punya uang. Serma Ahmad kemudian mengajak Samsul ke lapangan bola. Di sana dia bogem wajah Samsul 3 kali. Kemudian dia acungkan sangkur ke arah Samsul seraya mengancam, "Segera lunasi 50 juta, kalau tidak akan saya hancurkan kamu." Pratu Samsul yang ketakutan mengiyakan, tapi mendadak HP Serma Ahmad berbunyi, istrinya Amalia menelpon. Mendadak Serma Ahmad memperbolehkan Samsul pulang, namun sebelumnya dia sita dompet Samsul yang berisi uang 40.000, STNK, SIM, dan beberapa kartu lainnya. "Jangan sampai ada yang tahu, istri kamu juga jangan dikasih tahu," ancam Serma Ahmad sebelum Samsul pergi. Di persidangan, Nur Amalia, istri Serma Ahmad, turut bersaksi. Menurut Amalia, dia lahir di Malang Desember 1977. Dirinya dan Ahmad berkenalan tahun 1995 di kolam renang. 2 tahun kemudian pada 1997, mereka menikah dan tinggal di asrama Detasemen Markas Divisi Infanteri 2 Kostrad di Singosari, Malang, Jawa Timur. Menurut Amalia, awalnya dia tidak mengenal aplikasi Bitok karena menggunakan HP jadul. Tapi setelah suaminya, Serma Ahmad, membelikan smartphone seharga 1,6 juta, barulah dia tahu aplikasi Bitok yang sudah diunggah suaminya ke HP. "Untuk apa aplikasi itu?" tanya Amalia. "Untuk nyari teman, untuk nyari uang. Kalau ada yang minta pertemanan, kamu kasih tahu saya dulu." Demikian penjelasan sang suami Ahmad. Menurut Amalia, perkenalannya dengan korban-korbannya semua atas izin suaminya dan setahu suaminya. Bahkan suaminya sering membalas chatting dan SMS para korban dengan rayuan dan kata-kata mesra berpura-pura sebagai Amalia. Demi menjebak para korban, menurut Amalia, sang suami mengizinkannya bercumbu dengan mereka asalkan tidak sampai melakukan hubungan intim. Suaminya juga yang mengatur jadwal pertemuan, juga tempat pertemuan, yakni di depan Rumah Sakit Brawijaya Lawang, serta tempat bercumbu baik di hotel, losmen, ataupun kamar mandi kosong. Selain 5 korban yang hadir di persidangan, yakni Serda Evander, Prada Doni, Kopda Amin, Pratu Syahrul, dan Pratu Samsul, ternyata menurut Amalia ada 2 korban lainnya, yakni Pratu Arif dan Letda Sukirman. Dari Pratu Arif, Serma Ahmad hanya berhasil mendapatkan 300.000, sedangkan dari Letda Sukirman tidak mendapat apa-apa karena sang Letda hanya menemui Amalia sebentar di depan sebuah sekolah, setelah itu pulang sehingga tidak masuk dalam jebakan. Korban terakhir Amalia dan Serma Ahmad adalah Serda Evander seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, yang berujung dengan Evander membunuh Serma Ahmad dan membuang jasadnya di saluran irigasi sawah di Desa Dengkol, Singosari. Amalia mengatakan dirinya dipaksa suaminya melakukan jebakan lewat aksi mesum untuk memeras para anggota TNI lainnya. Seluruh uang hasil pemerasan dipegang Serma Ahmad, sedangkan Amalia hanya dibelikan beberapa helai baju. Di persidangan, Amalia menyesalkan penganiayaan sangat kejam yang dilakukan Serda Evander terhadap suaminya Serma Ahmad. Apakah anak Amalia, yakni Serda Andi, mengetahui sepak terjang orang tuanya selama ini? Di persidangan, Serda Andi mengaku tidak tahu. Dan demikianlah setelah melewati serangkaian persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Militer Surabaya menyatakan perbuatan Serda Evander yang berujung pada terbunuhnya Serma Ahmad terjadi karena diawali perbuatan Serma Ahmad yang mengancam dan memeras Evander. Meski demikian, menurut Majelis Hakim, perbuatan Serda Evander dianggap bisa menurunkan citra dan wibawa institusi TNI, menimbulkan opini negatif, mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit, dan mengakibatkan keluarga Serma Ahmad, yakni istri dan anaknya, menderita karena kehilangan tulang punggung keluarga. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan vonis pada Serda Evander hanya 1 tahun 6 bulan penjara, dan apa boleh buat, dirinya juga dipecat dari dinas militer. Bagaimana menurut kalian? Setujukah kalian dengan vonis yang diterima Evander? Share pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.